Selamat siang Pak, kami dari tim 5 ingin menjelaskan hasil proyek yang kami buat bersama. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Novendi Alberto Willis Rindaun dengan NIM 213030300467. Dan nama saya Alfonso Duandes dengan NIM 2133 0303 0473. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah kami bangun, yaitu sistem informasi tumbuhan beracun di dunia. Di sini kami menggunakan IRD. Kepanjangan IRD, Entity Relationship Diagram. IRD ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem informasi. Dalam kasus sistem informasi tumbuhan beracun di dunia ini, IRD dapat menjelaskan nama tumbuhan. Di sini kami menggunakan nama tumbuhan untuk nama lengkap tumbuhan beracun yang bersifat unik. Pada gambar, kami gunakan gambar tumbuhan yang menunjukkan tampilan tumbuhan yang beracun tersebut. Pada habitat, kami gunakan untuk lingkungan alamiah atau tempat hidup tumbuhan beracun tersebut, seperti berupa hutan, pantai, atau di pegunungan. Untuk jenis sendiri, kami gunakan jenis atau klasifikasi tumbuhan tersebut, seperti berupa tumbuhan obat, tumbuhan hias, atau tumbuhan liar. Pada kategori tumbuhan beracun, kami dibagi menjadi 7 benua, yaitu benua Asia, benua Australia, benua Amerika Selatan, benua Amerika Utara, benua Afrika, benua Eropa, benua Antartika. Pada admin, di sini dapat menginput data-data database yang telah tersedia. Admin pun dapat mengcreate, mengupdate, atau mendelete serta mengerit database yang telah diinput. User atau pengguna dapat mencari informasi tentang tumbuhan beracun dengan mudah melalui fitur pencarian atau ketik kata kunci yang disediakan. Misal, pengguna dapat mencari tumbuhan beracun berdasarkan nama tumbuhan, jenis tumbuhan, atau habitat tumbuhan yang kami sediakan yang ada di layar ini. Dan juga bisa men-search atau menambahkan kata kunci untuk benua Asia, benua Australia, benua Amerika Selatan, benua Amerika Utara, benua Afrika, benua Eropa, atau benua Antartika. Di sini saya akan menjelaskan REST API yang kami gunakan untuk proyek sistem informasi tumbuhan beracun di dunia. Di sini kami menggunakan framework yang kami gunakan yaitu Django REST Framework. Selanjutnya kami akan menjelaskan pada models.python. Di dalam models ini memiliki kelas profil. Pada kelas profil sendiri memiliki satu file yaitu user. Pada model ini digunakan untuk menghubungkan profil pengguna dengan model pengguna bawaan Django. Pada kelas plan sendiri memiliki file yaitu kategori choice yang merupakan pilihan kategori tumbuhan. Setiap pilihan kategori terdiri dari 2 elemen, kode kategori dan label kategori. Kode kategori digunakan untuk menyimpan nilai kategori dalam basis data. Berikut penjelasan dari setiap pilihan kategori dalam kategori choice. Pada Asia, benua Asia, kategori tumbuhan yang berasal dari benua Asia. Eropa, benua Eropa, kategori tumbuhan yang berasal dari benua Eropa. Amerika Utara, benua Amerika Utara, kategori tumbuhan yang berasal dari benua Amerika Utara. Amerika Selatan, benua Amerika Selatan, kategori tumbuhan yang berasal dari benua Amerika Selatan. Afrika, benua Afrika, kategori tumbuhan yang berasal dari benua Afrika.
Pada Australia, benua Australia, kategori tumbuhan yang berasal dari benua Australia. Untuk Antartika, benua Antartika, kategori tumbuhan yang berasal dari benua Antartika. Pilihan kategori ini memberikan pengguna kemampuan untuk memilih dan mengelompokkan tumbuhan beracun berdasarkan benua tempat asalnya. Misalnya jika seorang pengguna ingin menambahkan tumbuhan baru ke dalam sistem informasi, pengguna dapat memiliki salah satu kategori untuk mengidentifikasi benua tempat tumbuhan tersebut berasal. Pada kelas plan sendiri memiliki beberapa file, yaitu name, plant type, habitat, kategori, image, dan antidote. Setiap objek plan memiliki atribut-atribut yang menjelaskan nama, jenis, habitat, kategori, gambar, dan obat penawar untuk tumbuhan beracun. Dan untuk views.python, di sini sudah ada kelas token viewset, sebuah viewset dari Django REST framework itu sendiri. Viewset sendiri untuk mengatur API untuk model token, serta token viewset memiliki beberapa atribut, yaitu query set adalah semua objek token, dan serializer class adalah token serializer untuk digunakan objek token menjadi format yang sesuai dengan API. Viewset sendiri menyediakan seperti list, create, retrieve, update, dan destroy untuk mengelola token. Kelas plan viewset, sebuah viewset yang mengatur API untuk model plan atau tumbuhan yang berasal dari model sendiri. Serta plan viewset memiliki beberapa atribut seperti query set dan serializer class. Dengan menggunakan viewset ini, kita dapat melakukan operasi CRUD pada objek-objek token dan plan atau tumbuhan melalui API yang telah diatur Django REST Framework. Dan untuk urls.python ini, kami mengimpor modul include dan pet dari Django.urls untuk pengaturan URL. Kami mengimpor modul routers dari REST Framework untuk menggunakan router yang disediakan oleh Django REST Framework. Kami mengimpor plan viewset dan token viewset dari views yang kita definisikan. Kami membuat sebuah router dengan menggunakan default router. Kemudian kami mendaftarkan viewset, plan viewset, dan token viewset ke router menggunakan metode register. Pada register memberikan parameter rplans dan rtokens. Kami mendefinisikan URL patterns yang berisi sebuah pet kosong yang menggunakan fungsi include untuk menyertakan semua URL patterns yang dihasilkan oleh router. Ketika URL dengan pola plans diakses, akan diarahkan ke plan viewset yang memiliki endpoint untuk mengelola objek plan. Sedangkan ketika URL dengan pola tokens diakses, akan diarahkan ke token viewset yang memiliki endpoint untuk mengelola objek token. Mengatur semua URL pattern yang diperlukan untuk menghubungkan views ke URL menggunakan routers dari Django REST Framework. Dan kami juga membuat URL-spy yang kedua, yang berfungsi untuk mengimpor modul admin dari Django Contrib untuk mengatur admin set Django. Mengimpor modul pet dari Django URLs untuk mengatur URL. Mendefinisikan URL patterns, yaitu daftar pola URL yang digunakan dalam aplikasi. URL patterns adalah part yang menghubungkan URL admin ke admin set Django. Ini berarti ketika kami mengakses admin, kami akan diarahkan ke antarmuka administrasi Django. URL patterns adalah penghubung part URL yang dimulai dengan API ke URL patterns yang ditentukan dalam file urls.py dari aplikasi tumbuhan beracun app.
Dengan demikian, semua URL patterns yang didefinisikan dalam tumbuhan beracun app.urls akan diawali dengan API. URL patterns adalah penghubung path URL yang tidak memiliki awalan apapun ke URL patterns yang ditentukan dalam file urls.py dari aplikasi tumbuhan beracun app. Dengan demikian, semua URL patterns yang didefinisikan dalam tumbuhan beracun app.urls akan berlaku untuk URL yang tidak memiliki awalan. URL patterns mengatur semua URL patterns yang diperlukan untuk menghubungkan URLs aplikasi dengan file yang sesuai. Dan untuk serializers.python ini, pada from REST framework import serializers ini digunakan untuk membuat serializers. Dan from .models import plan digunakan untuk modul yang sama. From REST framework .outToken.models import token digunakan untuk autentikasi. Pada kelas token serializers merupakan subclass dari serializers.model serializers. Pada kelas meta digunakan untuk mengkonfigurasi serializer. Pada model menentukan model yang akan digunakan untuk serialisasi, yaitu model token. Pada field sendiri untuk mengatur bahwa semua field pada model token akan disertakan dalam serialisasi. Untuk kelas plan serializers merupakan subclass dari serializers.model serializer. Pada kelas meta sendiri digunakan untuk mengkonfigurasi serializer. Dan untuk pada model digunakan untuk menentukan model yang akan digunakan untuk serialisasi, yaitu model plan itu sendiri. Pada fields untuk mengatur bahwa semua field pada model plan akan disertakan dalam serialisasi. Dengan menggunakan serializers, kita dapat melakukan operasi serialisasi pada objek-objek plan dan token. Serializer sendiri akan mengubah objek-objek tersebut menjadi representasi data yang dapat dipindahkan atau ditampilkan dengan mudah. Ini adalah tampilan dari 100 data yang kami input ke Django REST Framework. Dan dapat kita lihat pada ID kami gunakan untuk ID tumbuhan beracun. Dan pada name kami gunakan untuk nama tumbuhan beracun. Dan pada plan.type kami gunakan untuk jenis tumbuhan beracun. Dan pada habitat kami gunakan untuk tempat tinggal alami tumbuhan beracun. Dan pada kategori, di sini kami memiliki kategori 7 benua, yang itu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Dan pada image kami gunakan untuk gambar tumbuhan beracun. Dan pada antidot kami gunakan untuk penawar tumbuhan beracun. Inilah akhir dari video hari ini. Kami berharap Bapak dosen menemukan informasi yang berguna dari video ini. Jika ada saran dan masukan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.